Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi pelatihan guru mengaji Lajnah Imailah Indonesia bersama saya Novi Tahira. Pada pertemuan pekan ke-9 ini, kita akan mempelajari materi mengenai bacaan gharib bagian yang kedua. Gharib menurut bahasa berasal dari kata ghoroba yang artinya asing. Sedangkan menurut istilah, hukum bacaan gharib biasa dikatakan merupakan bacaan yang tidak biasa di dalam Al-Quran karena samar. Samar baik dari segi huruf, lafaz, maupun maknanya. Karena bacaan ini asing atau tidak biasa, maka dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dalam pembacaan Al-Quran. Jadi sangat penting bagi kita untuk mempelajari dan mengetahui apa saja bacaan gharib itu sebagai bentuk adab dan tata krama dalam membaca Al-Quran. Bacaan gharib ada beberapa macam, yaitu imalah, ismam, naql, tashil, saktah, baldal, serta mat dan qasar. Pada video kali ini kita akan mempelajari bacaan gharib badal. Bacaan gharib badal yang pertama pada lafaz ituni yang hanya terdapat pada surah Al-Ahqaf ayat yang kelima. Ini yang disebut dengan bacaan gharib pada ayat kelima surah Al-Ahqaf yang diberi warna merah. Lalu bagaimana cara membacanya? Apabila pembacaan kalimat ini diwakafkan pada lafaz as-samawat, maka dibaca ituni, bukan ituni, tapi ituni. Ketika kita wakaf di sini, untuk melanjutkan pembacaan, bacanya ituni. Tapi apabila cara membacanya kita wasalkan, kita sambungkan satu potongan ayat ini, maka tetap dibaca sama seperti penulisannya pada kalimatnya. Fis samawati tuni. Hamzah sakin atau hamzah berharokat sukun tetap dibaca ketika wasal atau disambungkan. Baiklah, untuk lengkapnya, contoh tentang surah Al-Aqaf ayat kelima ini akan disampaikan oleh Ibu Mardiati. Pertama, Bu Mardiati akan mencontohkan pembacaan ketika wakaf di sini di kata fis samawat, lalu dilanjutkan dengan ituni, dan yang kedua pembacaan diwasolkan. Satu potongan ayat ini disambungkan. Silakan Bu Mardiati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل. Baik, jazakillah Ibu Mardiati. Gharib badal yang kedua adalah lafaz ya basutu. Misalnya pada surah Al-Baqarah ayat ke-246. Cara membacanya yaitu bisa dengan menggunakan huruf sin ataupun huruf sod. Yang dimaksud dengan bacaan gharib badal yaitu di sini. Badal itu artinya mengganti. Jadi sod bisa dibaca dengan su, dengan sin, su atau su dengan sod. Untuk memudahkan pembacaan para orang-orang yang membaca Al-Quran. Baiklah, untuk bacaan yang kedua, badal ini akan disampaikan juga oleh Ibu Mardiati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Ya, jazakillah Ibu Mardiati. Selanjutnya, bacaan gharib badal yang ketiga pada lafaz bastoh. Misalnya pada surah Al-A'raf
ayat yang ke-70. Seperti ini yang diberi warna merah, maka huruf sod bisa pula diganti menjadi huruf sin pada pembacaannya. Sod berharokat sukun diganti menjadi sin berharokat sukun untuk memudahkan pembacaan. Akan kembali dicontohkan oleh Ibu Mardiati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. Baik, jazakillah Ibu Mardiati. Selanjutnya, bacaan gorib yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah mat dan kosor. Mat artinya adalah panjang, kosor artinya pendek. Yang pertama, yaitu bacaan pendek pada lafaz ana. Semua lafaz ana, domir, atau kata ganti orang pertama tunggal yang berarti aku di dalam Al-Quran dibaca pendek. Meskipun tulisan pada kalimatnya adalah panjang. Misalnya pada surah Al-Kafirun ayat yang keempat. Seperti yang diberi warna merah, ana, ini artinya saya. Di dalam setelah na ada alif, biasanya merupakan pemanjang, tapi khusus untuk kata ana, dimanapun di dalam Al-Quran, kita baca pendek, alifnya tidak dibaca. Inilah yang disebut bacaan gharib, yang akan dicontohkan oleh Ibu Rapita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ana 'abidum ma'abattum. Baik, jazakillah Ibu Rapita. Selanjutnya, bacaan gorib mat dan kosor yang kedua adalah bacaan pendek pada lafaz lain selain ana. Cara membaca ketiga lafaz tersebut, jika dibaca wasol, ini lafaz yang diberi tanda merah ini, di panah merah, maka harus dibaca pendek. Jadi kata-kata ini ketika dia diwasolkan atau pembacaannya disambungkan dengan potongan ayat atau ayat setelahnya dibaca pendek. Ro, na, ini dibaca pendek, la dibaca pendek. Tetapi jika diwakofkan, maka harus dibaca panjang seperti ini. Ro menjadi dua harokat. Ini sebenarnya penulisannya seperti ini, tapi ketika wasol seperti di sini yang di atas, tapi ketika wakof cara pembacaan dan penulisannya memang seperti ini di bawah. Dua harokat. Ro, na, dan la. Baik, untuk lebih jelasnya pembacaan pada saat wasol dan pada saat wakof akan dicontohkan kembali oleh Ibu Rapita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qawarira adh-dhununa ar-rasula qawarira adh-dhununa ar-rasula. Ya, jazakillah Ibu Rapita. Selanjutnya bacaan gorib, mat, dan kosor yang kedua, bagian yang ketiga dari yang kedua, yaitu bacaan pendek pada lafaz lain. Yang pertama terdapat di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-11. Lalu dalam surah Ad-Dahr ayat yang ke-16 dan ke-17. Dan yang terakhir surah Al-Ahzab ayat yang ke-67. Tadi potongan kata pada slide sebelumnya sudah kita sampaikan. Inilah ada potongan pada ayat yang lengkap, yang lebih panjang. Jadi misalnya di dalam surah Ad-Dahr, di sini kanat qawariro. Ketika dia wakof di sini, maka roh dibaca panjang. Tetapi jika kita wasolkan, disambungkan pembacaannya karena ada lam alif di atas nomor eh, penomoran ayat, kita diperbolehkan untuk disambungkan pembacaan ayat ini
maka di ro-nya dibaca pendek 1 harokat. Lalu yang kedua, seperti di sini, ketika kita berhenti di sini 2 harokat. Begitu juga di contoh ayat yang ketiga, kita berhenti juga 2 harokat. Baiklah contoh untuk pembacaan mat dan qasar yang pada slide ini akan disampaikan oleh Bu Rapita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kanat qawarira. Kanat qawarira qawarira. وتظنون بالله الظنونا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. Jazakillah Ibu Rapita. Demikianlah penyampaian materi pada pekan ini. Jazakumullah ahsanal jaza kepada peserta yang sudah menyimak dengan baik. Selamat berlatih dan menghafal bacaan gharib di rumah. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.